Semua orang kan punya kelebihan dan kekurangannya. Aku sudah banyak melakukan perawatan. Aku tahu diri pada waktu aku masuk klinik kecantikan, bagaimanapun aku adalah representatif dari klinik kecantikan tersebut. Sehingga mau tidak mau, aku harus merawat diriku. Belakangan ini, jagat maya tengah heboh dengan istilah korban kamera wartawan. Hal tersebut mengacu pada sejumlah publik figur yang terungkap wajah asli mereka saat menjawab pertanyaan awak media. Di depan kamera beresolusi tinggi, netizen pun menganggap bahwa ternyata wajah selebriti tersebut tidaklah semulus yang kerap mereka tampilkan di media sosial, hingga menuai hujatan. Berikut pemirsa silet, inilah kisah deretan potret wajah asli para publik figur saat rekam kamera wartawan, hingga menjadi sorotan warganet. Melanie Ricardo. Kisah pertama hadir dari Melanie Ricardo yang sempat menjadi sorotan usai wajah aslinya terlihat tak semulus biasanya ketika berada di depan kamera wartawan. Namun bukannya marah atau minder, Melanie justru mengucapkan rasa terima kasih. Sebab menurut dia, wartawan justru menyadarkan masyarakat bahwa selebriti juga manusia, bukan Barbie yang memiliki wajah sempurna. Melanie secara belak-belakan mengaku dirinya sama sekali tidak merasa kaget saat kulit wajahnya terekspos kamera wartawan. Karena selama ini ia juga tak pernah menyembunyikan hal itu. Justru kerap membuat konten edukasi terkait menjaga kulit dan bagaimana percaya diri di balik segala kekurangan yang ada. Menurut Melanie, memiliki wajah yang tidak mulus bukanlah aib. Dirinya merasakan betul perjuangan untuk masuk ke dunia hiburan, mengatakan kerap kali ditolak berkali-kali. Meski tak mengandalkan kulit mulus, talenta dan kemampuannya lah, dikatakan Melanie, yang membuatnya bisa terjun ke industri yang akhirnya melambungkan namanya. Heboh kali dari semalam ya kan. Gue lihat banyak banget yang DM aku gara-gara ini ternyata. Ini dan ini. Aku korban ketiga ya katanya ya. Korban ketiga dari kamera wartawan. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih ya untuk semua sobat-sobat aku para wartawan. Berkat kalian yang sering mengeker kami wajah para artis ya, kalian berhasil memberikan pesan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa kami para artis ini hanyalah manusia biasa. Kami bukan Barbie, kami bukan boneka, kami penuh dengan kekurangan. Sama seperti para netizen, kami artis pun beragam. Ada yang terlahir dengan kulit wajah auto glowing dari oa-oe. Ada yang seperti aku, yang aku dari dulu suka banget sharing sama kalian. Dan udah sampai bikin hashtag lagi, hashtag pejuang kulit sehat. Jadi kalau ada yang nanya, Kak kaget gak Kak dibikin beginian sama wartawan? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena aku emang udah sering, kalau kalian tuh follow TikTok aku, udah sering banget sharing sama kalian, terutama untuk kalian yang berjuang dengan masalah bobski alias bopeng. Sampai akhirnya aku juga bikin sebutannya tuh boba, bopeng banget, atau boti, bopeng tipis-tipis. Jenis-jenis bobski alias bopeng. Ya kan? Nih aku tunjukin mukaku deketnya. Nih, ini aku udah gak pakai filter ya guys, cuma pakai lighting aja di depannya. Tuh. Emang aku punya bobski guys, tuh ya. Yang pasti nggak ada orang yang sempurna. Terima kasih teman-teman wartawan karena berkat kalian membukakan kepada mata masyarakat banyak bahwa artis itu bukan Barbie, artis itu bukan artificial, artis itu manusia beragam bentuknya, ciptaan Tuhan, ada model A, B dan C sampai Z, dan tidak semua artis terlahirkan dengan kulit wajah yang sehat, glowing atau glowing segala macam. Kalau lo malu apa segala macam, kalau lo punya sesuatu yang nggak baik pada kulit lo kadang-kadang suka lupa untuk bersyukur bahwa kulit lo itu sudah menopang begitu banyak musim perjuangan dalam hidup lo. Kalau mungkin kulit gua auto glowing, gua tidak akan jadi karakter manusia yang kuat sampai sekarang. Aku tuh petarung loh, berjuta-juta kali casting nggak dapet di TV sampai akhirnya dapet. Kalau aku bilangnya adalah bungkam para netizen dengan prestasi kita, gitu aja.
Dinar Candy. Selanjutnya ada pula Dinar Candy yang juga tengah viral karena tampilan wajahnya membuat warganet geger. Pasalnya wajah mulus yang selama ini ditampilkan justru terlihat berbeda di kamera wartawan. Dalam video tersebut terlihat jelas terdapat sejumlah kerutan di bagian dahi perempuan berdarah Sunda tersebut. Hal itu yang membuat sejumlah warganet heran karena Dinar selalu terlihat cantik di media sosialnya. Cibiran pun akhirnya harus diterima oleh Dinar akibat wajahnya dianggap tidak semulus yang sering ditampilkan. Menanggapi sorotan tajam yang diarahkan kepadanya, Dinar Candy tak mau ambil pusing dan memilih untuk cuek. Baginya, seperti apapun wajahnya, hal itu tidak berpengaruh dalam karir lantaran ia sudah memiliki nama dan nilai lebih. Dinar juga menegaskan dirinya tidak pernah sama sekali menjual kecantikan sebagai daya tarik. Ia juga mengaku tak pernah meminta orang lain untuk menyebut dirinya cantik. Enggak pacaran sama bule, sama lokal. Nah, kemarin gimana? Balik ke negaranya. Udah coba itu. Enggak jadi itu mah. Hah? Nggak jadi kenapa? Yang ini udah datang ke bapak duluan. Kalau yang bule kemarin? Oh, kalau bapak mah oke-oke aja, cuman yang kelihatan bertanggung jawab aja. Kalian pikir aku bakal bikin pembelaan, bilang belan-belan muka aku di kamera wartawan burik? Ya nggak apa-apa, bodo amat. Emang aku jual kecantikan selama ini? Emang aku pengen banget bilang Dinar cantik? Nggak pernah ya. Kalian suka sama aku, kalian suka sama kelakuan aku, suka dengan kejujuran aku, suka dengan tingkah laku aku. Itu yang aku mau. Suka dengan, ya walaupun aku kecil, pendek, tapi kan nyalinya besar lah. Bodo amat mau dibilang burik. Emang iya tuh, di sini juga tuh ada kayak kerutan, di sini ada bekas pilar, ya wajar lah. Manusiawi, aku mah nggak pengen tuh dibilang cantik. Dr. Richard Lee. Tak luput menjadi sorotan, baru-baru ini Dr. Richard Lee juga menuai hujatan lantaran membuat warganet geger oleh penampilan wajahnya yang tidak mulus saat wawancara di depan kamera wartawan. Dalam video tersebut, tampak wajah Richard yang terdapat banyak bekas luka pasca jerawat. Kondisi seperti ini berbanding terbalik dengan penampilannya di media sosial yang selalu tampak mulus. Apalagi dirinya dikenal luas sebagai seorang dokter kecantikan yang bahkan mempunyai klinik skincare. Terkait hal tersebut, Richard Lee pun akhirnya memberikan klarifikasi bahwa apa yang terlihat dalam video memanglah dirinya. Ia juga tidak menampik bahwa wajahnya tidaklah sempurna. Sejak SMA, Richard Lee mengalami kondisi jerawat yang cukup parah hingga akhirnya masuk ke bangku kuliah. Bahkan saat akan membuat klinik kecantikan ia sempat minder. Namun sang istri membuka matanya bahwa bukan penampilan, namun kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang dokter. Aku belum pernah dengar, mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Selamat, ya aku seneng banget sama sih sebenarnya. Tapi gimana sih tindakan Pak Rela dia mengadukan dengan Rasmana Nasution? Adakah mungkin tindakan kamu selanjutnya? Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Hujatan banyak banget yang datang ya, kanan kiri. Bahkan kemarin pada waktu aku live itu hujatan banyak banget yang datang. Dok, apakah itu Dr. Richard? Apakah kamera wartawan tersebut real? Yes, benar. Itu adalah aku. Dan sebenarnya aku nggak mau bikin penjelasan apapun. Aku lahir tidak dalam keadaan glowing. Jadi aku nggak ganteng dari lahir. Aku tuh jelek dari lahir, bahkan aku ngomong seperti itu ya. Dan kalau kalian sering aku ceritain ya, waktu SMP, SMA, dan kuliah, itu tuh aku tuh jerawat parah. Dan aku sering pencet jerawatku supaya cepat sembuh. Dan akhirnya jadi bopengan parah. Dan itu terjadi kayak sudah kuliah itu sudah bopengan parah. Jelek. Kayak gimana bisa aku jadi dokter kecantikan? Coba aku aja ngerasa diri aku jelek. Aku aja nggak bisa ngerawat jerawat aku. Muka aku bopengan semua. Kayak gimana aku bisa jadi dokter di klinik kecantikan? Tapi istriku tuh pada waktu itu meyakinkanku bahwa seorang dokter itu dinilai dari skillnya, dari kemampuannya, bukan dari gantengnya. Kalau
Kalau dari ganteng dari lahir artinya nggak usah skincare katanya. Menurut saya pro dan kontra itu hal yang biasa ya. Semakin banyak yang hujat, semakin banyak yang benci, berarti semakin banyak juga yang sayang. Di balik semua hujatan yang menyerang dirinya, Richard Lee mengaku bahwa sejak menjadi dokter kecantikan, ia pun kerap melakukan perawatan agar kulit wajahnya terlihat lebih baik. Namun kekurangan yang dimiliki tidak serta-merta membuat Richard Lee patah semangat, karena itu merupakan hal yang menjadi bagian dari perjalanan hidup, hingga membuatnya bisa menjadi sosok dokter dengan segudang prestasi seperti sekarang. Dokter minder nggak dok dengan semua hujatan yang terjadi? Ada yang bilang dokter bopengan, jelek dan lain sebagainya. Aku nggak minder sama sekali ya. Ya memang itu adalah aku dan aku ngakui bahwa diriku jelek dari dulu. Dan aku justru bersyukur kenapa diriku jelek. Karena dengan akunya jelek ya, jadi aku pengen menciptakan kelebihanku yang lain untuk menutupi kekuranganku. Semua orang kan punya kelebihan dan kekurangannya. Aku sudah banyak melakukan perawatan. Aku tahu diri pada waktu aku masuk klinik kecantikan bagaimanapun aku adalah representatif dari klinik kecantikan tersebut. Sehingga mau tidak mau aku harus merawat diriku. Dan aku rasa aku menjadi dokter Richard yang seperti sekarang yang aku bisa ngomong lah ya. Cukup banyak prestasiku, dapat Most Inspiring Doctor of the Year, bahkan beberapa pialaku aku mendapatkan dari Ibu Menteri, bahkan beberapa pialaku aku mendapatkannya bersama dengan Pak Menteri internasional di luar negeri, satu-satunya yang dapat award di luar negeri. Itu banyak banget prestasiku, bukan karena aku ganteng. Aku nggak ngerasa aku ganteng, wah Dr. Richard, nggak ada. Itu karena semua prestasi dan karena kemampuanku, bukan karena aku ganteng ya. Inara Rusli. Di saat kamera wartawan gencar mengungkap wajah sejumlah publik figur yang tak semulus penampilan mereka biasanya, Inara Rusli justru mendapat reaksi yang jauh berbeda. Ya, pasca berkonflik dengan Virgon, Inara memang kerap kali muncul untuk diwawancara oleh awak media. Namun wajah Inara justru dinilai tetap mulus dan glowing dalam setiap penampilannya. Kecantikan ibu 3 anak ini bahkan sampai disebut tak bercela oleh kamera wartawan sekalipun. Ia juga kerap dipuji karena memiliki kulit wajah yang tak hanya mulus, namun juga bersinar dalam kesempatan apapun. Seperti saat kala itu Inara pertama kali melepas cadarnya. Semua langsung mengagumi kecantikan Inara. Masya Allah semua ente. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Pasti akan ada kan? Insya Allah. Bulian itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya, itu aja. Ya nggak bisa gimana, itu mah udah suatu hal yang wajib, wajar. Maksudnya ya kita kan sama orang yang lebih tua harus menjaga adab. Ya ada beberapa fakta yang memang benar, tapi beberapa yang dilebih-lebihkan ya